Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita sadar bahwa satu gerakan kecil di awal sholat bisa menentukan sah atau tidaknya sholat kita? Itulah takbiratul ihram. Takbir ini bukan sekedar ucapan Allahu Akbar, tetapi ia adalah gerbang masuk ke dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, pembuka sholat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, artinya, ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka hal-hal yang sebelumnya halal menjadi haram, seperti berbicara, makan, atau bergerak sembarangan. 1. Cara mengangkat kedua tangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan ulama, para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa mengangkat tangan sampai pundak atau telinga keduanya sunnah. Boleh memilih salah satunya. Posisi tangan, telapak tangan menghadap kiblat. Jari-jari direnggangkan secara wajar, tidak terlalu rapat, tidak terlalu terbuka. 2. Bacaan takbiratul ihram. Bacaan wajibnya adalah Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. 3 makna takbiratul ihram. Sahabat yang dimuliakan Allah, ucapan Allahu Akbar bukan hanya sekedar lafaz, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Menurut para ulama tafsir, Allah lebih besar dari segala urusan dunia, lebih besar dari pekerjaan kita, lebih besar dari masalah kita, bahkan lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, seakan kita berkata, Ya Allah, aku tinggalkan semua urusanku dan aku menghadap hanya kepadamu. 4. Kesalahan yang sering terjadi. Mengangkat tangan tidak bersamaan dengan takbir. Mengucapkan takbir tidak jelas. Mengucapkan Allahu Akbar dengan tergesa-gesa. Tidak menghadirkan hati, padahal ini adalah detik pertama kita berbicara kepada Allah. Maka mulai hari ini, jangan remehkan takbiratul ihram, karena disitulah awal kita berdiri di hadapan Allah. Satu tafsir ulama tentang Allahu Akbar. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat Allahu Akbar tidak hanya berarti Allah Maha Besar, namun maknanya lebih dalam. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Imam Al-Ghazali menjelaskan, jika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, tetapi hatinya masih sibuk dengan dunia, maka lisannya berdusta. Artinya, lisan mengatakan, Allah Maha Besar, tapi hati masih memikirkan bisnis, HP, atau masalah dunia. 2. Takbir sebagai pemutus dunia. Takbiratul ihram disebut ihram karena ia mengharamkan hal-hal duniawi saat sholat, seperti ihram dalam haji yang mengharamkan hal-hal tertentu. Maka, ketika kita bertakbir, kita meninggalkan dunia, kita masuk dalam zona ibadah. 3. Hubungan takbir dan khusyuk. Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk dimulai sejak takbir pertama. Jika awalnya sudah benar, insya Allah sholatnya akan baik. Agar takbir kita lebih bermakna, hadirkan hati sebelum takbir. Pahami arti Allahu Akbar. Tinggalkan semua pikiran dunia. Rasakan bahwa kita sedang menghadap Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, bayangkan jika kita dipanggil oleh seorang pejabat, kita pasti serius. Lalu bagaimana jika kita menghadap Allah, namun kita masih santai, tergesa-gesa, bahkan tidak fokus? Mulai hari ini, perbaiki takbiratul ihram kita, karena bisa jadi bukan sholat kita yang kurang lama, tapi awal sholat kita yang belum benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.